yang pakar di bidangnya. Beliau adalah Kak Nova Auliatul Faiza. Oke, tanpa perlu lama-lama, sebelum saya mulai, saya akan membacakan kurikulum vitae-nya. Nama Nova Auliatul Faiza, tempat tanggal lahir Bojonegoro 17 November 2002. Alamat Desa Sumberagung, Dander, Bojonegoro. Jenis kelamin perempuan. Nomor telepon 082 264 108 436. Email auliafaza@gmail.com. Riwayat pendidikan SD MI Miftahul Ulum, SMP MTS Abu Darin, SMA MA Abu Darin, S1 Wonogiri. Moto hidup khairun nas anfa'uhum linnas. Hiduplah untuk jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Pengalaman organisasi PAC IPPNU Dander, PC IPPNU Bojonegoro, DKR Dander, Ikatan Duta Pramuka Indonesia 2023. Langsung saja kita akan membedah tuntas sebuah materi yang akan dipaparkan oleh Kak Nova Auliatul Faiza. Kepadanya dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Sudah makan siang? Sudah. Oke, sudah fokus ya? Sudah. Oke, jadi di sini kita jalannya diskusi aja ya, mengalir saja. Jadi bukan berarti saya yang di depan ini saya lebih tahu menggurui kalian, tidak. Tapi di sini juga saya masih belajar sama dengan semuanya. Jadi kita di sini sama-sama belajar bareng gitu ya. Oke, sebelum ke materi mengenai manajemen organisasi, teman-teman sudah tahu apa itu organisasi? Sudah. Apa itu organisasi? Oke, izin berdiri ya. Oke, sudah di-spill ternyata ya. Di sini sebelumnya ada yang sudah pernah ikut organisasi? Sudah, organisasi apa? IPNUI PPNU. Ada lagi? OSIS, oke. Selain OSIS dan IPNUI PPNU, ada lagi? Oke, sudah ya. Sebelumnya sudah ada yang pernah ketemu saya? Belum. Pertama kali ya? Sudah waktu apa? Oh, tapi lupa. Oke, teman-teman, jadi organisasi itu adalah sekumpulan orang yang melakukan aktivitas bersama dan untuk mencapai tujuan bersama. Next. Kalau kita ibaratkan sebuah organisasi itu kita ibaratkan sebuah rumah. Nah, di dalam rumah itu ada apa saja? Ada pondasi, terus ada tiang, tembok atau dinding, ada atap dan lain sebagainya. Nah, kita ibaratkan dalam sebuah organisasi itu tadi organisasi adalah sekumpulan orang. Jadi kita ibaratkan orang-orang yang ada di dalam organisasi itu adalah sebuah pondasi. Terus di dalam organisasi tentunya itu memiliki visi misi. Dan kita ibaratkan visi misi itu adalah tiang. Nah, organisasi tanpa adanya pondasi, kira-kira apa yang terjadi? Akan roboh, sama halnya dengan rumah. Rumah kalau tidak ada pondasinya maka tidak akan bisa berdiri. Terus setelah itu
ada yang namanya dinding di rumah. Kita ibaratkan kalau dalam organisasi, dinding itu adalah kebersamaan dari seluruh anggotanya. Percuma kalau organisasi itu banyak orangnya tapi tidak ada kebersamaan di dalamnya. Maka kalau tidak ada kebersamaan di dalam sebuah organisasi, pastinya akan terjadi banyak sekali perpecahan. Setelah itu ada yang namanya atap. Kita ibaratkan kalau di sebuah organisasi itu sebagai rasa kepemilikan. Kita sebagai anggota organisasi tentunya harus punya rasa memiliki terhadap organisasi. Kira-kira ini semuanya OSIS ya? Oke. Jenengan sebagai pengurus OSIS kira-kira sudah berapa persen punya rasa memiliki? 40. Kenapa 40? Belum maksimal. Berarti setelah ini harus berprogres ya, harus tambah lagi. Nah, kalau kita sudah memiliki rasa memiliki, pastinya kita juga akan melakukan hal-hal yang tentunya sudah menjadi kewajiban kita, karena pastinya dalam sebuah organisasi kita itu punya yang namanya tanggung jawab. Ya. Terus kalau di rumah itu ada yang namanya perabotan, betul? Betul. Nah, perabotan itu kita anggap sebagai kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya, yang ada di dalam organisasi. Jadi setiap organisasi itu pasti ada yang namanya kegiatan. Kita bayangkan kalau sebuah organisasi tidak ada kegiatan yang dijalankan, kira-kira akan bagaimana? Monoton. Oke. Ada lagi? Kira-kira kalau organisasi tapi tidak ada kegiatannya, apa yang akan terjadi? Kira-kira kalau sampean ikut organisasi tapi organisasinya tidak ada kegiatan, ya wis ngono ae. Sampean akan gimana? Bosan. Nah, setelah ada bosan nanti pasti akan abai. Halah, males, wong gek mek popo, ya toh? Betul? Nah, jadi dalam sebuah organisasi itu juga harus ada yang namanya kegiatan. Setelah itu, kita ibaratkan chat itu adalah keinginan hati para pemilik. Jadi ketika sampean menjadi anggota dalam sebuah organisasi, sampean punya rasa kepemilikan, maka sampean akan punya yang namanya keinginan. Bagaimana caranya organisasi yang saya ikuti itu akan berjalan atau berkembang. Next. Nah, selanjutnya manajemen. Manajemen itu berasal dari bahasa Prancis kuno yang memiliki arti seni melaksanakan atau mengatur. Kalau kata beberapa ahli, di sini ada 2 ahli. Yang pertama dari Mary Parker mendefinisikan manajemen itu sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Karena di dalam organisasi itu tidak hanya ada 1 atau 2 orang saja. Terus kalau dari Ricky mendefinisikan manajemen itu sebuah proses perencanaan dan organisir. Next. Nah, jadi manajemen itu adalah proses atau kegiatan tanpa melalui orang lain ataupun dengan orang lain dalam mencapai suatu tujuan tertentu yang akan dilaksanakan secara berurutan berjalan ke arah satu tujuan. Jadi manajemen ini proses untuk proses cara mengatur sebuah kegiatan atau mengatur sesuatu untuk mencapai tujuan. Next. Nah, kalau manajemen organisasi berarti sebuah organisasi, manajerial sebuah organisasi baik dalam hal kepentingan bersama, baik berupa pencapaian visi maupun misi dalam sebuah kerjasama demi tujuan yang mampu dipertanggungjawabkan bersama. Jadi manajemen organisasi itu adalah cara mengatur organisasi itu seperti apa. Itu namanya manajemen organisasi. Next. Nah, fungsi manajemen itu ada
Ada 5. Yang pertama ada planning, perencanaan. Kita contohkan ketika jenengan semua mau melaksanakan kegiatan, pastinya ada yang namanya planning, perencanaan, atau proses pemikiran, dugaan, rencana, dan penentuan prioritas-prioritas yang harus dilakukan secara rasional sebelum melaksanakan tindakan yang sebenarnya. Jadi ketika jenengan nanti mau membuat kegiatan itu harus direncanakan dulu. Kira-kira kegiatan ini akan dibuat seperti apa? Nantinya dalam kegiatan itu ada apa saja? Itu harus direncanakan. Terus setelah direncanakan ada yang namanya organizing atau pengorganisasian. Merupakan proses penyusunan pembagian kerja ke dalam unit-unit kerja dan fungsi-fungsinya, serta penempatan mengenal orang yang menduduki fungsi-fungsi tersebut secara tepat. Organizing dilakukan demi perencanaan, pelaksanaan, dan pembagian kerja yang tepat. Nah, tentunya dalam sebuah kegiatan itu ada yang namanya pengorganisasian. Salah satu contohnya itu adanya susunan kepanitiaan. Jadi sebelum kegiatannya berlangsung, setelah perencanaan kegiatan kita juga harus menyusun yang namanya susunan kepanitiaan. Nantinya kira-kira yang bertugas untuk mengatur jalannya acara selama berkegiatan, nanti ada si acara. Terus yang mengatur nanti makannya para peserta, makannya panitia, berarti nanti dihandle oleh si konsumsi dan lain sebagainya. Next. Terus selanjutnya ada motivating atau pendorongan. Merupakan proses kegiatan yang harus dilakukan untuk membina dan mendorong semangat dan kerelaan kerja. Nah, biasanya teman-teman lek wis capek ya toh. Karena tidak bisa dipungkiri bahwasanya setiap orang itu pasti memiliki kegiatan lainnya atau kesibukan lainnya. Terus kadang ada anggota, kita ibaratkan sama masih acara, ada 4 orang. Dari 4 orang ini yang mengatur kegiatan itu hanya ada 2 orang. Kira-kira kalau dalam mengatur kegiatan itu orangnya kurang atau orangnya minim, apa yang terjadi? Tidak maksimal. Oke, terus ada lagi kerjasamanya kurang. Ada lagi kurang komunikasi. Nah, salah satu caranya untuk meminimalisir itu yaitu dengan cara memotivasi. Ketika ada anggota yang capek, disemangati, ayo. Karena pada dasarnya sebuah organisasi itu apapun itu, masalah apapun itu, seberat apapun itu, ketika kita laksanakan bersama akan terasa ringan. Biasanya motivating ini sering dilakukan oleh ketua. Salah satu tugasnya ketua itu untuk memotivasi anggotanya, mengajak anggotanya, terus mengatur kira-kira dari segala hal yang dilaksanakan oleh seluruh si kepanitiaan itu apakah sudah terencana dengan sesuai atau tidak. Terus selanjutnya ada accounting atau pelaporan. Nah, setelah dilaksanakannya kegiatan itu pasti ada yang namanya pelaporan. Pelaporan itu merupakan unsur wajib yang harus dilakukan untuk menunjukkan sikap dan rasa tanggung jawab dari pengguna kepada anggotanya ataupun kepada struktur yang berada di atasnya. Jadi setelah melaksanakan kegiatan itu ada laporannya, biasanya LPJ, tahu ya? LPJ, laporan pertanggungjawaban kegiatan dan lain sebagainya. Next. Terus yang terakhir ada controlling, merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mengadakan pengawasan, penyempurnaan dan penilaian sehingga dapat mencapai tujuan seperti yang direncanakan.
Controlling itu sangat penting untuk mengetahui sampai di mana pekerjaan sudah dilaksanakan sehingga dapat dilakukan evaluasi, penentuan tindakan korektif ataupun tindak lanjut sehingga pengembangan dapat ditingkatkan pelaksanaannya. Jadi selama kegiatan itu harus ada yang namanya controlling. Contohnya ketika sebelum pelaksanaan kegiatan, controlling itu ketika rapat dibahas, kira-kira dari persiapan yang belum itu ada apa saja yang belum, yang sudah apa saja. Terus kira-kira kalau ada yang belum lengkap atau belum sesuai tindakannya yang diambil seperti apa, seperti itu. Next. Nah, fungsi dari perencanaan, tujuannya perencanaan itu agar semua anggota tahu tujuan dalam organisasi yang hendak dicapai. Kalau dalam kegiatan berarti tujuannya perencanaan itu fungsinya agar semua anggota tahu kira-kira diadakan atau dilaksanakan kegiatannya itu untuk apa. Seperti itu. Terus kebijakan, suatu pernyataan untuk menyalurkan pikiran dalam mengambil keputusan dan tindakan untuk mencapai tujuan. Next. Terus ada strategi sebagai tindakan penyesuaian dari rencana yang telah dibuat. Jadi kalau punya rencana kegiatan, kira-kira tindakan yang dibuat itu seperti apa setelah adanya perencanaan dan lain-lain tadi. Terus ada prosedur atau rangkaian tindakan yang akan dilaksanakan untuk waktu yang akan datang. Nah, teman-teman, biasanya kalau buat kegiatan itu ada yang namanya timeline. Tahu timeline? Timeline itu batas waktu. Jadi sama mau buat kegiatan apa ya? LDKS contoh saja. Ketika Saman mau buat kegiatan, hal pertama yang harus dilakukan ketika mau buat kegiatan apa? Kira-kira yang harus dilakukan ketika mau buat kegiatan apa? Iya, perencanaan. Contoh perencanaannya membentuk panitia. Berarti nanti ada timelinenya. Maksimal panitia terbentuk itu batas waktu sampai tanggal berapa. Terus nanti ada pembuatan teknis kegiatan, maksimal harus sudah fix tanggal berapa. Nah, itu harus ada. Tujuannya kenapa harus ada timeline? Agar jalannya itu sesuai dengan waktu yang Saman tentukan atau tidak ada kemoloran. Biasanya kan teman-teman kalau melaksanakan itu pada akhirnya nanti molor. Nah, next. Terus ada yang namanya aturan, suatu tindakan yang spesifik dan menerapkan bagian dari prosedur. Nah, ini maksudnya ketika Saman semua melaksanakan atau menjadi anggota organisasi itu harus sesuai dengan aturan yang ada. Karena setiap organisasi itu punya aturan yang berbeda-beda. Contohnya kalau mau buat kegiatan LDKS, biasanya aturannya dalam LDKS itu materi yang disampaikan apa saja itu juga harus sesuai. Jadi tidak melenceng dari aturan yang telah ada. Terus ada program, campuran antara kebijakan, prosedur, aturan, dan pemberian tugas yang disertai dengan suatu anggaran atau budget. Nah, karena kalau dalam organisasi membuat kegiatan itu pastinya yang pertama adalah budget. Budget itu maksudnya biaya yang dikeluarkan. Jadi dari awal ketika jenengan perencanaan itu juga harus difikirkan mengenai budget. Kira-kira kalau buat kegiatan A, budget yang harus disediakan berapa. Nah, seperti itu. Next. Terus kegunaannya perencanaan yang pertama untuk mengurangi ketidakpastian serta perubahan waktu mendatang. Yang kedua, mengarahkan perhatian pada tujuan, memperingan biaya. Jadi kalau kita sudah dari awal di perencanaan kita sudah tahu anggaran biaya yang
kita butuhkan, nantinya kita dari awal sudah bisa ngereng-reng loloni untuk cari biaya yang diperlukan. Terus merupakan sarana untuk mengadakan pengawasan. Next. Kegunaannya selanjutnya yaitu untuk menetapkan tujuan, menyusun anggapan-anggapan, menentukan berbagai alternatif tindakan. Maksudnya menentukan berbagai alternatif tindakan itu ketika rencana yang sampean buat itu tidak bisa terlaksana. Contohnya jenengan buat kegiatan di luar ruangan, tapi tiba-tiba di saat sampean harus melaksanakan kegiatan hujan deras misalnya, maka sampean juga harus punya alternatif kegiatannya. Ketika hujan berarti tindakan yang diambil harus seperti apa, seperti itu. Terus mengadakan penilaian terhadap alternatif tindakan yang sudah dipilih, mengambil keputusan dan menyusun rencana pendukung. Nah, ini juga biasanya hal-hal penting rekan teman-teman yang biasanya sering sekali dilupakan, yaitu mengenai administrasi. Ya, dalam sebuah organisasi itu kan pasti ada yang namanya administrasi. Bisa di next? Nah, administrasi itu adalah kegiatan tata usaha, catat mencatat, mengetik, menggandakan dan sebagainya. Kalau dalam artian luas, administrasi itu adalah kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Jadi administrasi itu tidak melulu hanya tentang surat saja, tapi seluruh kegiatan mencatat, mengetik, menggandakan dan lain sebagainya itu namanya administrasi. Nah, kalau dalam organisasi administratif itu biasanya tugasnya siapa? Tugasnya sekretaris, betul. Next. Nah, tujuannya administrasi itu untuk apa? Yang pertama, mendukung kinerja organisasi secara umum. Terus menjamin penyelenggaraan administrasi teratur dan mengoptimalkan potensi kesekretariatan. Jadi kalau dalam organisasi, administratif itu adalah hal yang penting. Contohnya ketika jenengan semua mau buat kegiatan, pasti ada administratifnya. Kalau ada tamu undangan berarti harus ada undangan yang dikeluarkan, seperti itu. Next. Terus aspek administrasi. Nah, administrasi itu tidak hanya surat saja ya. Yang tidur boleh dibangunkan. Sudah ngantuk? Sudah ngantuk? Sudah ngantuk? Belum tapi kok tidur. Oke, boleh berdiri dulu. Ini rata-rata kelas berapa? Oh, berarti MTS MA ya. Yang MTS kelas 7-8, yang MA 10-11. Oke. Boleh berdiri dulu. Oke. Sudah? Silakan dilemaskan dulu kakinya. Saman berarti dari pagi duduk di kursi ya. Nah, dilemaskan dulu kakinya biar gak pegel. Sudah? Oke, nanti kalau saya bilang tepuk 1, silakan tepuk 1 kali. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 1. Kalau saya bilang tepuk 2 kali berarti tepuknya 2 kali. Tepuk 2, tepuk 2. Oke. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 1. Oke, sekarang saya ganti. Ketika saya bilang pagi, silahkan tepuk 1 kali.
Kalau saya bilang siang, silakan tepuk 2 kali. Sampai sini bisa difahami? Bisa. Pagi, pagi, siang, siang, pagi. Oke, saya tambah. Kalau saya bilang sore, silakan tepuk 3 kali. Sore, sore, pagi, siang, sore, pagi, sore. Oke, saya tambah 1 lagi, malam. Kalau saya bilang malam, silakan tepuk setengah. Bisa tepuk setengah? Berarti tepuk setengah nggak ada suaranya. Oke, bisa ya? Pagi, 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 siang, siang, sore, sore. Kok nek tepuk ki lek sing ngene? Malam. Nah. Oke. Nanti setelah ini yang salah maju ya. Oke. Pemanasan dulu. Pagi. Pagi, siang, sore, pagi, malam. Nah. Oke, setelah ini Oke, halo. Halo. Hai. Oke, tadi pemanasan. Setelah ini silakan yang salah maju ya. Sudah siap? Pagi. 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 Siang. 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 Pagi. Pagi. Sore. Sore. Pagi. Malam. Nah. Oke. Sini, sini. Yang salah sini. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. 1. Sama mau temen toh enggak? Mau temen toh enggak? Mau temen toh enggak? Kita cari 1 lagi ya. Dibantu ngawasin temennya nanti kalau ada yang salah. Sudah siap? Pagi, pagi, siang, siang, pagi, sore, pagi, sore, siang, malam. Siapa tadi? Tadi siapa yang salah? Ayo, yang jujur. Siapa tadi yang salah? Mbak moderator dibantu lihat ya. Pagi. Saya nggak ikut berarti kalah. Pagi, 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 sore, sore, malam. Oke, sudah 2. Sini, sini, geser sini. Halo, geser sini. Karena boleh duduk yang lainnya. Karena tadi saya sudah diperkenalkan sama moderator. Masih ingat nama saya siapa? Oke. Sekarang gantian, saya juga pengen kenal sama kalian. Silakan nanti perkenalan ya. Perkenalkan, nama saya Muhifat Asyarif, bisa dipanggil Ifat. Siapa? Muhifat Asyarif, bisa dipanggil Ifat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Birul Kiram. Muhammad Fadil Birul Kiram. Fadil. Kelas 7. Fadil. Orseni pendidikan.
Tepuk tangan dong buat temannya. Oke, boleh duduk. Nah, teman-teman, kenapa kok saya suruh maju? Salah satunya hal yang diperlukan ketika kita ikut organisasi itu yang pertama adalah rasa percaya diri. Apalagi saman nantinya menjadi OSIS di sekolah itu saman istilahnya berada satu langkah di depan dari teman-temannya saman yang lainnya. Makanya saman itu juga harus menjadi contoh untuk teman-temannya yang lain di sekolah. Ya, jadi ketika jadi OSIS silahkan belajar yang pertama percaya diri. Halo, kok ngomong sendiri? Harus belajar percaya diri ya. Terus yang kedua belajar public speaking. Tadi sudah ada materi public speaking ya. Nah, salah satu hal penting juga ketika ikut organisasi yang pertamanya itu adalah public speaking atau cara berbicara. Saya dulu awalnya juga nggak berani pegang mic kok. Tapi karena ketika saya ikut organisasi saya dituntut untuk berbicara di depan banyak orang, akhirnya lama-lama terbiasa. Terus kita lanjut ke materi. Sampai jam berapa? Aspek administrasi yang pertama ada yang namanya persuratan. Surat itu ada apa saja jenisnya? Ada yang sudah tahu? Ada yang pertama ada yang namanya surat undangan. Terus ada permohonan. Ada apa lagi? Apa lagi? Surat izin. Oke, itu juga masuk persuratan. Kira-kira kalau mau buat kegiatan yang diperlukan persuratannya apa saja? Ada surat pemberitahuan, proposal, nah itu juga masuk administrasi. Terus selain persuratan ada yang namanya laporan, ada laporan pertanggungjawaban, ada laporan keuangan dan lain sebagainya. Terus ada peralatan administrasi. Kira-kira peralatan administrasi itu ada apa saja?